dan olehnya kami terbakar. Kami mati, kami dilalap dan urat-urat hati kami, yang tak dapat menanggung sebegitu dahsyat, terkoyak olehnya dan untuknya. Tetapi aku mengekspresikan diriku sendiri dengan buruk, sebab kasih, sebab cinta, adalah mabuk kepayang. Cinta adalah sumber air yang membuat bendungan hancur berkeping-keping dan turun meremukan semuanya yang bukan cinta. Cinta adalah jejalan dalam benak sensasi, yang semuanya benar dan ada, namun tiada tangan yang dapat menuliskannya. Sebab benak begitu cepat dalam menerjemahkan perasaan-perasaan hati ke dalam pikiran. Tidaklah benar bahwa orang mati, orang hidup. Hidup adalah 10 kali lipat. Orang menjalani suatu hidup duplikat, sebagai seorang manusia dan sebagai suatu jiwa terberkati, hidup di dunia dan hidup yang di surga. Oh, aku yakin mengenainya. Orang mencapai dan melampaui hidup yang tanpa kesalahan-kesalahan, tanpa batasan-batasan, bahwa Engkau, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau, Allah Pencipta, yang Esa dan Tritunggal, telah memberikan kepada Adam suatu prelude kepada hidup, sesudah naik kepadamu, untuk dinikmati di surga, dengan mengikuti suatu transisi yang damai dari Firdaus duniawi ke yang surgawi, suatu perpindahan yang dibuat dalam tangan-tangan kasih para malaikat, bagai suatu tidur manis dan kenaikan Maria ke surga, untuk datang kepadamu. Orang mengamalkan hidup sejati, lalu orang mendapati dirinya sendiri di sini, dan seperti yang tengah aku lakukan sekarang, orang takjub dan malu sebab sudah pergi begitu jauh dan orang berkata, Tuhan, aku tidak layak akan begitu banyak. Ampuni aku, Tuhan, dan orang menebah dadanya, sebab kita takut sudah menjadi sombong dan sehelai selubung yang lebih tebal diturunkan atas kemuliaan itu. Sebab jika ia tidak terus berkobar dengan hasrat yang bernyala-nyala, karena iba atas keterbatasan kita, ia berkumpul di tengah hati kita, siap untuk berkobar sekali lagi dalam suatu cara yang dahsyat untuk suatu saat keterberkatan lain yang dikehendaki Allah. Kerudung diturunkan di sanktuarium di mana api, terang dan kasih Allah membakar dan letih, dan meski begitu dilahirkan kembali kita mulai lagi menjadi seperti orang yang mabuk dengan anggur manis yang kuat yang tidak menyuramkan budi melainkan menghindarkan kita dari memiliki mata dan pikiran untuk apa yang bukan Tuhan. Engkau Yesusku, cincin yang menghubungkan kemalangan kami dengan keilahian, sarana penebusan bagi dosa kami, pencipta keterberkatan bagi jiwa-jiwa kami. Engkau, Putra, yang dengan tangan-tangan-Mu yang terluka menempatkan tangan-tangan kami pada tangan-tangan rohani Bapa dan Roh, supaya kami dapat ada dalam Engkau, sekarang dan selamanya. Amin. Tetapi di manakah aku sementara Yesus membakarku, membakar penduduk Yuta dengan tatapan kasih-Nya? Kamu mungkin memperhatikan bahwa aku tidak lagi berbicara mengenai diriku sendiri atau aku melakukannya jarang saja. Betapa banyak hal yang dapat aku katakan, tetapi keletihan dan kelemahan jasmani yang melandaku segera sesudah dikte-dikte, dan kerendahan hati rohani yang bertumbuh semakin kuat semakin aku maju, meyakinkanku dan memaksaku untuk diam. Tetapi sekarang, aku pergi terlalu tinggi dan, kita tahu, udara stratosfer membuat orang kehilangan kendali. Aku pergi jauh lebih tinggi dari stratosfer, dan aku tak dapat mengendalikan diriku lagi. Dan aku pikir bahwa jika kita selalu diam, kita yang tertangkap dalam pusaran kasih ini, kita akan berakhir dengan terbakar dan melesat bagai proyektil, atau tepatnya, bagai ketel yang terlalu panas atau tersumbat. Maafkan aku, Pater. Dan sekarang marilah kita lanjutkan. Yesus memasuki Yuta dan dihantar ke alun-alun pasar dan lalu ke rumah kecil miskin itu di mana Ishak merana selama 30 tahun. Mereka berkata padanya, kami datang kemari untuk berbicara mengenai Engkau dan untuk berdoa, seperti dalam sebuah sinagoga, yang paling benar. Sebab disinilah kami mengenal Engkau dan disinilah doa-doa dari seorang kudus telah meminta Engkau untuk datang kepada kami. Masuklah dan lihatlah bagaimana kami sudah menata tempat ini. Rumah kecil itu, yang tahun sebelumnya terdiri dari hanya 3 ruang sangat kecil. Yang pertama di mana Ishak, seorang yang sakit, mengemis. Yang kedua, sebuah ruang kayu dan ketiga, sebuah dapur kecil yang terbuka ke halaman.
sekarang menjadi satu ruang saja dengan bangku-bangku di dalamnya bagi mereka yang bertemu di sana. Sedikit peralatan rumah tangga Ishak sudah ditempatkan, bagai begitu banyak relikui, dalam sebuah gubuk kecil di halaman, dan orang-orang Yuta yang menaruh hormat sudah membuat halaman tidak terlalu tampak suram, sebab mereka sudah menanam di sana beberapa tanaman merambat, yang sekarang menyelimuti barisan tonggak desa dengan bebungaan dan mulai membentuk sebuah pergola, dengan tumbuh pada jaring temali yang direntangkan di halaman, setinggi atap yang rendah. Yesus memuji mereka dan berkata, "Kita dapat berhenti di sini. Aku hanya memintamu untuk memberikan keramah tamahan kepada para perempuan dan si bocah." "Oh, Guru, itu tidak akan pernah diperlukan. Kami akan datang kemari bersamamu dan engkau akan berbicara kepada kami, tetapi engkau dan teman-temanmu adalah tamu kami. Anugerahi kami berkat dengan memberi engkau dan para abdi Allah keramah tamahan. Kami hanya menyesal bahwa itu tidak sebanyak yang di rumah-rumah." Yesus setuju dan meninggalkan rumah kecil itu menuju rumah Sara yang tidak akan memberikan kepada siapapun haknya untuk menjamu Yesus dan sahabat-sahabatnya dalam sebuah perjamuan. Yesus berbicara dalam rumah Ishak. Orang banyak memadati ruangan dan halaman dan memenuhi juga alun-alun, dan Yesus, supaya dapat didengar oleh semua orang, berdiri di tengah ruangan, sehingga suaranya akan sampai baik ke halaman maupun ke alun-alun. Pastilah ia berhadapan dengan suatu subjek yang muncul dari suatu pertanyaan atau suatu peristiwa.